Rasa syukur yang tiada tara rasanya selalu kurang untuk kita panjatkan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat itu tiada pernah putusnya walaupun sedetik. Kita tahu bahwa sedetik itu adalah mungkin satuan terendah, terkecil yang kita kenal terkait dengan satuan waktu, dan itu tidak pernah berhenti Allah nikmatnya berikan kepada kita. Namun kalau kita coba evaluasi sejauh mana kita bersyukur kepada Allah, pada umumnya kita bersyukur pada saat kita ingat bahwa saat itu Allah memberikan nikmat sesuatu yang tampak di mata kita, baru kemudian kita merasakan bahwa Allah telah memberikan nikmat. Namun banyak hal yang sesungguhnya Allah berikan nikmat-nikmat yang tidak secara langsung bisa kita lihat dengan kasat mata, dan kemudian kita lupa untuk mensyukurinya. Maka dari itu tidak ada henti-hentinya para khatib mengingatkan kepada kita semua untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Momen pekanan di tiap bulan, tiap pekan ini di hari Jumat adalah stasiun-stasiun di mana kita akan berusaha meningkatkan kembali. Mungkin di antara keimanan kita mulai ada yang kendor, mungkin ketaatan kita mulai tercederai, dan seterusnya yang buat kita akhirnya semakin berat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan ciri bahwasanya secara tidak sadar kita ternyata semakin jauh dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka momen-momen di waktu semacam ini, di mana Jumat adalah Sayyidul Ayyam, merupakan hari utama di antara seminggu ini, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengecas kembali keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar-mimbar Jumat, para ulama, para khatib mengingatkan kembali pentingnya meningkatkan keimanan ketakwaan. Hadirin rahimakumullah, bahwa kita ini adalah orang-orang beriman, mudah-mudahan itu sudah ada dalam diri kita. Apa tanda-tandanya? Ya, setidaknya kita hadir di forum salat Jumat ini. Kita hadir atas panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Orang-orang beriman dipanggil supaya segera meninggalkan aktivitasnya, memenuhi seruan melaksanakan ibadah salat Jumat, dan kita menghadirinya. Artinya apa? Karena seruan itu adalah kepada mereka yang beriman. Insya Allah mereka yang hadir, kita yang hadir di forum-forum ini merupakan orang-orang yang beriman. Tentu kita berharap dengan keimanan ini seluruh amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini coba kita merenungkan beberapa peristiwa yang saya kira penting untuk kemudian kita cari bagaimana seharusnya yang harus kita lakukan. Yang pertama, hadirin sekalian, saya mengingatkan kepada kita semua satu peristiwa terjadi di Surabaya beberapa tahun yang lalu. Di Surabaya Barat ada seorang ibu yang melaporkan kecurangan pelaksanaan ujian nasional saat itu. Mungkin di antara kita masih ada yang ingat. Memang sekarang ujian nasional sudah tidak berlaku, tapi beberapa waktu lalu ketika masih itu berlaku, terjadi kecurangan pelaksanaannya, dan diketahui oleh salah seorang wali murid, dan yang melaporkan adalah seorang ibu. Apa sikap masyarakat dan sekolah saat itu terhadap laporan ini? Sungguh di luar dugaan. Bukannya mendapatkan penghargaan, akan tapi si ibu dan bahkan keluarganya mendapatkan bully luar biasa. Saking beratnya sehingga beliau akhirnya harus keluar dari kampung halamannya karena saking besar tekanannya. Naluri kita mestinya berbicara, kok bisa menyampaikan kebenaran justru dimusuhi? Apa sebetulnya yang sedang terjadi di masyarakat kita ini? Yang kedua, peristiwa kedua ini tidak jauh-jauh dari peristiwa yang beberapa waktu lalu kita mungkin menyaksikan bersama pada saat ada Olimpiade sepak bola internasional di Qatar kemarin. Satu peristiwa yang menjadi perhatian adalah adanya di antara peserta kemudian mencoba mempropagandakan
mengaktualisasikan keberpihakannya kepada mereka-mereka yang menganggap LGBT itu adalah hal yang benar. Mereka berusaha memaksa untuk bisa menunjukkan atribut-atribut LGBT di forum ajang Liga Internasional Sepak Bola tersebut. Syukur alhamdulillahnya bahwasanya negara ini negara yang berprinsip dan menjadikan aturan Islam itu sebagai aturan utama, sehingga mereka kekeh tidak memperkenankan mereka yang membawa simbol-simbol kejijikan itu di event dunia, dan akhirnya mereka benar-benar tidak bisa tampil. Hadirin rahimakumullah, aktivitas LGBT ini luar biasa sekarang ini. Sudah ada pada tahap yang mengkhawatirkan. Kita semua tahu mereka di beberapa negara sudah mulai diterima, dilegalkan, bahkan di tingkat negara yang melegalkan, sehingga aktivitas mereka bukan jadi aktivitas yang bisa dihukum kalau melakukan perbuatan itu, tapi legal. Ini sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Karena kalau sudah legal di tingkat negara, secara hukum mereka dilegalkan, maka apapun yang mereka lakukan tidak akan bisa dipersoalkan. Kita tahu LGBT ini benar-benar merusak, bukan sekedar merusak moral, tapi bahkan merusak populasi manusia. Upaya-upaya propaganda ini luar biasa. Mereka memanfaatkan semua media yang ada, melalui buku-buku, dan itu masuk ke sekolah-sekolah. Hati-hati. Maka kita harus mencari sekolah yang aman dari ini. Mereka juga mempropagandakan LGBT ini melalui film-film. Salah satu produsen yang sudah menyatakan mereka keberpihakannya dengan LGBT adalah Disney. Propaganda ini didanai dengan berbagai perusahaan yang besar-besar, dan kita tahu itu semuanya. Makanya mereka menyebar dengan cepatnya. Dukungan besar ini kemudian seolah-olah memberikan angin segar bagi mereka-mereka yang memiliki paham yang sama, dan beberapa waktu yang lalu di negeri kita sempat ada upaya-upaya untuk legalisasi. Beruntungnya ada saudara-saudara kita yang masih memiliki kekuatan untuk mencegah hal itu. Namun seharusnya gerakan pencegahan ini harusnya masif dilakukan oleh umat Islam, karena apabila hanya segelintir saja mereka, tentu karena besarnya dorongan tekanan, maka mungkin pertahanan saudara kita akan jebol. Hadirin rahimakumullah, mengapa mereka melakukan itu semua? Ya, itu mungkin pertanyaan mendasarnya. Kenapa mereka menganggap LGBT sesuatu yang lumrah, biasa? Kenapa mereka yang memperjuangkan kebenaran justru dibully? Kalau kita perhatikan, saudara-saudara sekalian, ini harus kita kembalikan kepada nilai-nilai yang menjadi keyakinan bersama, untuk mengatakan bahwa perbuatan tertentu itu benar dan perbuatan yang lain itu adalah perbuatan yang salah. Dan kejadian yang dua kisah di atas tadi sesungguhnya berangkat dari acuan nilai yang dipakai, yang digunakan. Anda perhatikan, kita perhatikan semuanya, bahwa mereka yang memandang LGBT itu hal yang biasa, karena mereka tidak ada aturan yang menganggap itu sesuatu yang salah. Karena aturan itu hanya dibuat berdasarkan hawa nafsu mereka sendiri, dan hawa nafsu itu selalu berpihak kepada hal-hal yang seolah-olah menyenangkan dirinya. Coba kita perhatikan dalam surat Al-Jathiyah ayat 23 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah fama yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Tahukah kamu Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya? Allah telah mengunci pendengaran
dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapa yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi mereka yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan, menjadikan nafsunya untuk mengendalikan seluruh perbuatannya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala ditutup matanya, hatinya, sehingga mereka tidak bisa lagi melihat mana itu benar, mana itu salah. Hadirin rahmatullah. Ketika mereka diingatkan, bagaimana sikap mereka? Mereka mengatakan, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang binasakan kita selain masa. Padahal mereka tidak mempunyai ilmu sama sekali tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga. Hadirin rahimakumullah. Itulah bahasa Al-Quran telah menggambarkan bagaimana mereka-mereka yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya. Mereka tidak percaya kehidupan ini ada yang menciptakan. Mereka menganggap hidup ya hidup saja, mati ya mati saja. Selesai setelah itu. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat maka nahujjatum illa an qalu tina bi abaina in kuntum shadiqin. Ketika terus diingatkan, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka kecuali mengatakan, hidupkan kembali nenek moyang kami jika kamu adalah orang-orang yang benar. Artinya benar. Mereka hanya dugaan. Konsep hidup mereka itu tidak lebih dari sekedar dhon. Tidak ada dasar sama sekali. Bahkan gambaran Allah Subhanahu wa taala tentang mereka ini di dalam surat Al-Anfal misalnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Allahumma in kana hadza wal haqq min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Orang-orang itu mengatakan, ya Allah, jika Al-Quran ini adalah kebenaran dari sisimu, coba hujanilah kami dengan batu dari langit atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Sungguh luar biasa kesombongan mereka. Bahkan menantang Allah Subhanahu wa taala, kalau memang Quran ini benar, coba hujani kami dengan batu atau beri kami azab yang pedih. Namun apa yang Allah sampaikan? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama engkau Nabi Muhammad berada di antara mereka. Dan Allah sekali lagi tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampunan. Bisakah kita merasakan kasih sayang Allah dalam ayat ini? Betapa rusaknya kehidupan manusia, tingkah laku manusia, tapi lihatlah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengazab mereka sepanjang ada Nabi Muhammad SAW. Sepanjang di antara mereka masih ada yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisakah kita merasakan kasih sayang Allah ini? Kalau kita tidak bisa merasakan ini, banyak-banyak istighfar. Pertanyakan keimanan kita kepada ayat-ayat Al-Quran ini. Hadirin rahimakumullah. Dari kedua contoh ini, solusi yang Allah berikan, kita lihat di dalam surat Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Fitratullah lagi fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam fitrah Allah tersebut.
Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang benar, agama yang lurus. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tapi sebagian besar manusia tidak mengetahui. Hadirin rahimakumullah, apabila fitrah manusia itu, fitrah seseorang itu sehat, di antara cirinya tentu saja mereka akan mendapatkan kemampuan, memiliki kemampuan untuk membedakan mana itu yang baik dan mana itu yang buruk. Karena memang Al-Quran itu sudah menyatakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan itu menjadi acuan, bukan nafsu manusia yang menjadikan acuan sesuatu itu benar atau salah. Kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada agama kita. Menyatakan itu suatu benar, kembalikan apakah benar Al-Quran mengatakan itu benar. Apakah itu salah, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis bahwa sesuatu itu memang salah. Dengan demikian acuannya jelas. Kita seringkali berbantah-bantahan, tapi dengan acuan yang menuruti hawa nafsu, akhirnya tidak akan pernah ketemu solusinya. Seorang yang sehat fitrahnya, maka membedakan baik dan buruk itu mudah saja, seperti Nabi SAW menggambarkan. Wa an Wabisa bin Mat'ab radhiyallahu anhu qala ataita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'ala 'anil birri wal itsm qalat na'am qala istafti qalbak al-bir ma'atma'anta ilahi nafs wa ma'anna ilahi al-qaw wal its ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadr. Kamu datang padaku hanya untuk menanyakan tentang kebaikan dan keburukan. Naam, minta fatwa hatimu, tanyakan pada hatimu. Hanya hati yang sehat yang bisa ditanya dan bisa menjawab dengan benar. Al-bir ma'atma'anta ilahi nafs wa ma'anna ilahi al-qaw. Yang namanya kebaikan itu sesuatu yang membuat jiwa dan hatimu tenang. Mudah sekali Rasulullah SAW berikan kategori kebaikan itu. Definisi kebaikan sesuatu yang membuat jiwa dan hati kita tenang. Cukup itu aja sudah. Kenapa? Kan kesehariannya sudah senantiasa memiliki patokan yang jelas, Al-Quran dan As-Sunnah. Wal its, dosa itu apa? Ma haka fi nafs, sesuatu yang meresahkan jiwa, sesuatu yang buat dadamu itu ragu-ragu. Meskipun kamu bolak-balik nanya sama manusia minta petunjuknya seperti apa, tapi dosa itu pasti sesuatu yang buat diri kita tidak tenang. Mudah sekali membuat kategori ini.